tentang menara dari gereja yang teman-teman dapat lihat di gambar tersebut, dikisahkan bahwa menara itu adalah menara yang diabadikan dari bekas Masjid Al-Tabi'in, yakni menara adzan gitu ya. Gereja tersebut sengaja mengabadikan menara itu sebagai peringatan bahwa gereja ini adalah bekas dari masjid yang dirubah menjadi gereja gitu teman-teman. Shalom teman-teman, dalam video kita kali ini kita akan kembali membahas lanjutan dari video part 1 tentang masjid-masjid yang telah diubah menjadi gereja. Di part yang ke-1 itu saya katakan 10 masjid dan tidak sampai 10, dan di part yang kedua ini akan dilanjutkan sampai 10 masjid. Masjid-masjid apakah itu? Mari bersama-sama kita dengarkan fakta-fakta berikut ini. Yang pertama adalah Masjid Benteng Jerez de la Frontera. Masjid ini dibangun dalam kompleks Benteng Alcázar di kota Jerez de la Frontera, Andalusia, Spanyol. Bentengnya dibangun pada abad ke-11 teman-teman ya, kala kota ini berada di bawah kekuasaan Taifa, Kepangeranan Arkasi, kepanjangan tangan dari kekhalifahan Almohad. Nama kaisar berakar dari bahasa Arab Al-Qurs yang berarti benteng atau istana. Kemudian masjid ini diubah menjadi gereja setelah bentengnya direbut oleh Panglima Kerajaan Castilla Nuno pada tahun 1261 oleh Raja Castilla Alfonso ke-10. Ya, kemudian masjid yang di dalam bentengnya itu diubah menjadi Kapel Santa Maria del Alcázar atau gereja Katolik pada waktu itu. Jadi masjid ini berhasil diubah menjadi gereja setelah bentengnya berhasil direbut oleh Panglima Kerajaan Castilla Nuno. Oke teman-teman, itu masjid yang pertama, lanjutan dari pembahasan kita yang kemarin. Nah sekarang kita masuk pada masjid yang kedua. Yang kedua adalah Masjid Tortoles. Dikisahkan bahwa Masjid Tortoles ini terletak di kawasan Tortoles, kota Tarazona, Zaragoza, Spanyol. Sebuah masjid berbentuk persegi dengan struktur batu bata jadi saksi bisu kelahiran kembali masyarakat Islam di tengah kota yang dikuasai mayoritas Nasrani. Kisah masjid ini berkelindan dengan dinamika politik yang melingkupinya. Jadi diceritakan teman-teman bahwa masjid ini mengalami dinamika yang sangat luar biasa ya, sesuai dengan pertumbuhan umat beragama yakni Kristen dan Islam gitu ya. Ada masanya di mana Islam yang menguasai daerah itu, ada masanya juga Kristen yang menguasainya. Tetapi sampai pada akhirnya orang Kristen lah yang menang dan kemudian masjid ini direbut dan dijadikan sebagai gereja oleh orang-orang Katolik yang ada di Tortoles itu. Masjid ini dibangun pada abad ke-15, itu terbilang kecil, jadi masjid ini ukurannya kecil katanya teman-teman ya, dan hanya dapat menampung 3 saf salat. Tanpa dilengkapi menara, masjid tersebut langit-langitnya berhias ukiran bergaya mudejar. Jadi masjid ini kecil sekali dan saya juga tidak mengerti apa itu 3 saf, pokoknya hanya menampung 3 saf. Seiring dengan meningkatnya jumlah populasi Kristen di Tortoles, ya, masjid ini diambil paksa. Jadi karena Kristen sudah menjadi mayoritas, jadi diambil paksa gitu ya. Dan masjid tersebut dijadikan gereja yang bernama De la Anunciación de la Virgen pada abad ke-17, ya. Tapi kemudian gereja tersebut ditinggalkan sehingga bangunannya dijadikan gudang jerami hingga tahun 1987. Nah, kalau kita membaca sejarahnya lebih lanjut teman-teman, gereja tersebut akhirnya dijadikan sebagai cagar budaya ya, untuk memperingati sejarah, fakta bahwa memang dulu ini adalah masjid yang kemudian direbut dan dijadikan sebagai gerejanya orang Katolik. Yang ketiga adalah Masjid Al-Tabi'in. Saya tidak begitu banyak mendapatkan informasi mengenai sejarah pembangunan Masjid Al-Tabi'in ini teman-teman, baik itu bagaimana proses
masjid ini dirubah menjadi gereja. Tetapi yang banyak diinformasikan adalah tentang menara dari gereja yang teman-teman dapat lihat di gambar tersebut. Dikisahkan bahwa menara itu adalah menara yang diabadikan dari bekas Masjid Al-Tabi'in, yakni menara adzan gitu ya. Gereja tersebut sengaja mengabadikan menara itu sebagai peringatan bahwa gereja ini adalah bekas dari masjid yang dirubah menjadi gereja gitu teman-teman. Setelah Masjid Al-Tabi'in ini dikuasai oleh orang-orang Kristen teman-teman, maka pada tahun 1520 gereja ini mulai dibangun. Dan yang mereka pertahankan ya sebagai kenang-kenangan lah istilahnya, yakni menara adzan dari Masjid Al-Tabi'in ya. Gereja itu menjadi gereja Kristen pertama di kawasan Granada. Yang keempat adalah Masjid San Juan Cordoba. Diceritakan bahwa Masjid Cordoba ini berada di kawasan Cordoba yang jadi jantung kekhalifahan Kurtuba semasa diperintah Khalifah Ar-Rahman ketiga pertengahan abad ke-10. Tentu terhampar banyak masjid baru, namun pasca Reconquista masjid-masjid itu berubah jadi reruntuhan. Jadi sedikit peninggalannya yang tersisa adalah Alminar de San Juan dan menara Masjid San Juan. Pasca Reconquistas itu teman-teman, banyak bangunan, banyak masjid yang kemudian dihancurkan gitu loh. Nah, termasuk masjid itu yang dapat dilihat dari sisa-sisanya itu adalah menaranya yang mungkin masih dipastikan bahwa itu adalah masjid gitu loh. Dan pada bekas-bekas reruntuhan itulah dibangun gereja di tempat Masjid San Cordoba ini teman-teman ya. Nah, di sana dikatakan bahwa pada tahun 1236 itu dibangunlah gereja di sisa reruntuhan masjid yang bernama Gereja San Juan de los Saballeros. Ya teman-teman ya, itulah gereja yang dibangun di atas reruntuhan Masjid Cordoba ini teman-teman sekalian. Yang kelima adalah Masjid Al-Uya. Diceritakan bahwa Masjid Al-Uya ini dijadikan kota benteng oleh kerajaan Niebla, salah satu kerajaan pecahan kekhalifahan Cordoba akhir abad ke-11 hingga awal abad ke-12 gitu teman-teman ya. Jadi di dalam kota Al-Uya dan juga di masjid inilah tempat dijadikan benteng gitu ya oleh kerajaan Niebla pada waktu itu ya. Dikisahkan bahwa masjid itu dibangun pada masa yang sama dengan dibangunnya kota benteng Al-Uya. Namun pada tahun 1249, kota benteng itu direbut Raja Portugal Afonso III. Lalu kemudian Masjid Al-Uya pun diratakan dengan tanah, lalu kemudian dibangun Igreja Matriz de São Clemente. Ya, jadi Masjid Al-Uya ini teman-teman tidak kemudian langsung dijadikan gereja gitu ya, tetapi dihancurkan dulu, diratakan dengan tanah, lalu kemudian baru dibangun bangunan baru yakni gereja Igreja Matriz de São Clemente ini teman-teman. Ya teman-teman sekalian, sampai di sini pembahasan kita mengenai 10 masjid yang diubah menjadi gereja, yang menunjukkan bahwa tidak hanya gereja yang diubah menjadi masjid, tetapi banyak juga masjid yang kemudian diubah menjadi gereja. Fakta-fakta tersebut tidak terbantahkan karena tercatat di dalam sejarah ya, kecuali orang yang tidak mau mempercayai sejarah yang kemudian ignoran terhadap fakta-fakta tersebut. Tetapi sejauh ini fakta-fakta tersebut dapat dibuktikan bahwa kejayaan Islam pada masa itu tidaklah berjalan seperti yang dipahami atau yang diyakini oleh para polemikus muslim. Tetapi kenyataannya adalah di Eropa banyak masjid yang kemudian dijadikan gereja. Bahkan ada yang kemudian dijadikan sebagai cagar budaya untuk diperingati sampai sekarang. Nah, itu adalah bukti-bukti yang tidak terbantahkan teman-teman ya. Dan kita patut bersyukur karena bukti-bukti tersebut menjadikan kita untuk bisa membungkam mulut para polemikus muslim. Oke teman-teman, demikianlah video kita. Terima kasih banyak sudah menonton. Kita akan berjumpa kembali di video selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati teman-teman semuanya.